Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling penting kita syukuri, karena kita akan kembali kepada Allah. Kalau tidak membawa iman, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat kesempatan kita bisa sholat berjamaah pada waktu maghrib ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Setelah kita sholat berjamaah maghrib, kita berkumpul di masjid Allah untuk mendengarkan tausiah ilmu tentang keluarga sakinah yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah. Salawat serta salam tetaplah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, begitu ramai di media sosial pada hari-hari ini tentang poligami. Banyak orang yang setuju dan juga banyak orang yang komennya mengarah tidak setuju. Katanya istri kedua adalah pelakor. Ini hari-hari ini sangat ramai di media sosial. Dan pada malam hari ini Ustadz Abdul Fattah akan menyampaikan tema poligami itu anugerah ataukah rahmah? Musibah. Ya, maaf. Poligami yang bagaimanakah yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan poligami yang bagaimanakah yang mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita dengarkan pemaparan Ustadz Abdul Fattah pada malam hari ini. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Abdul Fattah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa duduk bersama untuk memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah, untuk talabul ilmi, memperdalam ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah, untuk memantapkan kehidupan kita, menata, mencocokkan agar supaya hidup kita selaras dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Pada malam hari ini khususnya kita akan membahas persoalan-persoalan terkait dengan poligami. Poligami itu adalah memiliki istri lebih dari satu. Ketika orang memiliki istri satu namanya monogami. Ketika lebih dari satu namanya poligami. Nah, poligami ini juga harus kita perdalam, harus kita pahami, kita pelajari agar tidak melakukan kekeliruan. Nah, agar dapat melakukannya dengan benar dan tidak jatuh ke dalam perkara yang tidak tepat, ya, tidak sesuai dengan yang dianjurkan, yang akan berujung kepada musibah, bukan rahmat atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang sudah memiliki istri lebih dari satu, kita doakan semoga tetap sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan, yaitu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu tujuan menikah. Kita doakan, artinya tidak kita cela, ya, apalagi mencela tanpa ilmu, ya, nanti akan menimpa pada diri kita sendiri musibahnya, ya. Kita lebih baik mendoakan, ya, serta tidak ikut campur dalam arti merusak rumah tangga orang lain. Karena merusak rumah tangga orang lain itu adalah dosa besar, sesuatu yang dilarang, ya. La'anallahu man hobbaba zaujan ala zaujatihi, atau man hobbaba zaujatan ala zaujiha. Jadi Allah melaknat orang yang merusak atau menjauhkan seorang
istri dijauhkan dari suaminya, atau merusak supaya putus, supaya cerai, atau sebaliknya ya, suami dijauhkan dari istrinya atau istri dijauhkan dari suami ya, atau yang disebut dengan pelakor, yaitu apa namanya, pelakor perebut laki-laki orang, pelakor, atau pebinor berarti apa namanya, perebut bini orang ya. Jadi merusak rumah tangga orang lain itu adalah sesuatu yang dilarang. Bahkan Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku orang yang melakukan tahbib, melakukan yaitu merusak rumah tangga orang lain yang sudah bahagia ya. Bagi orang yang sudah melakukan yaitu poligami, kita doakan dan jangan dirusak hubungan rumah tangganya. Bagaimana cara merusaknya? Yaitu memanas-manasi wanitanya. Kok kamu mau jadi ban serep misalkan, kok jadi ban serep, kok mau? Itu namanya apa? Manas-manasi ya, itu ya. Atau dengan kalimat yang lain yang menggembosi, bukan menguatkan, bukan menasehati untuk bersabar, bukan menasehati untuk yaitu menguatkan keimanannya, ketakwaannya, agar tetap setia taat pada suami. Maka jadilah kita ini orang yang selalu memberikan kedamaian kepada orang lain, memberi nasihat, mendorong, bukan merusak suatu hubungan yang sudah terjadi ya, sudah nikah kok ya toh. Nah itu ya, kita harus bisa menempatkan diri kita agar supaya kita berada pada posisi yaitu memberi kegembiraan, memberi dorongan, memberi nasihat ya, dan selalu mendoakan ya. Oleh karena itu, bagi yang belum belum melakukan satu poligami, dia harus tahu, harus paham syarat-syaratnya ya. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu memiliki kemampuan, paling tidak ada 5 kemampuan. Yang pertama, mampu secara ilmu, jadi memiliki ilmu, jadi tahu hukum-hukum menggilir, tahu apakah boleh ketika menggilir di siang hari, atau dia pergi ke tempat istri yang lain yang tidak gilirannya di siang hari, atau menggilir itu hanya khusus giliran malam saja, atau bagaimana. Ilmu tentang persoalan itu harus tahu, harus paham, harus ngerti hukum-hukumnya, tata caranya, adab-adabnya ya, seputar itu harus paham, harus tahu ilmunya, punya kemampuan secara ilmu. Yang kedua,
yaitu mampu memfasilitasi, ya, mampu memfasilitasinya. Ya, apa yang difasilitasi? Sandang, pangan, papan. Ya. Nah, ini harus mampu. Kalau tidak bisa memfasilitasi, maka tujuan daripada pernikahan itu menjadi tidak terwujud. Justru malah kebalikannya, merusak rumah tangga yang sudah baik, sudah bagus, ya, sudah bahagia, tetapi kemudian tidak bisa memberi nafkah lahiriah, ya, bukan malah bahagia tapi terlantar, ya, terlantar. Bisa memfasilitasi semua, ya, baik memfasilitasi rumah, ya, kira-kira di toko endi gitu, ya, ya, yang istrinya yang satu punya rumah bagus, yang satu malah ngontrak kecil. Nah, ya itu ya memfasilitasi, tapi apa ya, tidak bisa berbuat yang bagus, yang rata. Ya harus dua-duanya dibelikan rumah, sama-sama rumahnya sama-sama baik, sama-sama layak, bagus. Ya, bertahun-tahun yang satunya dikontrakkan. Ini bukan mencela. Ya, nasihati, ya, kita menasihati. Ya, harus bisa memfasilitasi. Ya. Karena namanya manusia juga ingin bahagia. Yang satu dibahagiakan, yang satu tidak dibahagiakan. Yang satu difasilitasi dengan rumah yang bagus, yang satu ngontrak. Kontrak kecil lagi, jauh lagi, ya toh, ndelep hendak dilihat oleh orang lagi, terus diam-diam lagi, ya, itu kasihan, ya. Pasti ada yang terdolimi, pasti ada yang dikorbankan, ya. Itu ya. Ya. Makanya poligami itu bukan untuk sekedar bersenang-senang. Kur senang-senang berarti tujuan daripada poligami itu keliru. Karena hanya sekedar senang-senang. Terus kadang-kadang malah mengatakan bahwa poligami itu sunnah mutlak. Padahal yang sunnah mutlak itu adalah yang monogami. Adapun poligami itu bukan sunnah mutlak, tapi tergantung situasi dan kondisi, bersifat kondisional, ya. Maka kalau yang monogami itu norma, perkara yang norma agama, nilai agama. Sedangkan poligami tidak, bersifat tambahan, bersifat yaitu pelengkap atau tahsiniyat, atau bersifat tambahan, ya, sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Misalkan situasi yang dibutuhkan menikah bertahun-tahun tidak punya anak dan istrinya dalam keadaan mandul, itu situasi. Dia menikah tujuannya adalah untuk menurunkan suatu keturunan, dan keturunan itu fitrah manusia, punya keturunan itu fitrah. Lalu dia menikah karena kebutuhan itu, untuk keperluan itu. Jadi nikahnya ada kepentingan yang jelas, ada keperluan yang jelas untuk menambah lagi. Lah, nikah tanpa keperluan yang jelas, tanpa kepentingan yang jelas, mungkurgi seneng-seneng tok, apalagi hanya untuk kebanggaan, banggaan, habis itu menghina orang lain.
Apa menghina orang lain? Bojo siji, wong rakwani, kurang gentleman, ya, cemen dan lain sebagainya. Jadi dia punya istri dua hanya untuk kebanggaan dan hanya untuk mencela saudaranya yang lainnya, ya, meremehkan orang lain untuk kesombongan. Padahal poligami itu ibadah. Ibadah tidak boleh untuk bangga-banggaan, tidak boleh ujub, ya, tidak boleh ujub. Jika nikah itu hanya untuk bangga-banggaan, untuk ujub, bukan anugerah, tapi itu musibah, membawa dosa. Ya, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi yang kedua harus punya kemampuan memfasilitasi. Kemudian yang ketiga ada kemampuan fisik. Fisik. Ayo. Nikah meneh. Fisiknya gak kuat, ya toh. Terus tidak bisa memberikan apa itu pelayanan kepada kedua istrinya. Namanya wanita juga, perempuan juga butuh secara biologis, tapi kemudian tidak mendapatkannya, sehingga tujuan daripada nikah untuk meraih kebahagiaan, untuk bisa mendapatkan apa itu biologisnya, ya, keinginan biologis, keinginan syahwatnya tidak dapat terpenuhinya. Maka ini juga bahaya jika tidak memiliki kemampuan secara fisik, ya. Pemeneh sakit-sakitan, wis loro-loronan, cek nambah meneh. Ya. Ya, kalau misalkan fisiknya baik, bagus, kuat, mampu, yo alhamdulillah, kok diberi oleh Allah kemampuan, ilmu ada, kemudian kemampuan secara finansial ada, terus kemampuan secara fisik ada, terus dia bisa melakukan, ya alhamdulillah. Ya, tidak semua orang diberi kemampuan, diberi nikmat oleh Allah, anugerah seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, yang terpenting, yaitu kemampuan secara mental. Orang mau nikah lagi, poligami itu harus punya mental yang baik, yang bagus. Ya, mental apa? Mental untuk bisa berbuat adil. Jangan sampai menjadi laki-laki, ya, yang kemudian bisa apa ya, tidak punya mental untuk menghadapi semua istrinya, ya, akhirnya ya kacau, malah stres. Lah kalau nikah dua malah stres, ya berarti tujuan daripada pernikahan tidak terwujud. Terus apa gunanya kalau kemudian nikah dua itu malah stres, mentalnya tidak siap, tidak kuat, ya. Jadi ketika dia berbuat apa itu namanya, berbuat adil, punya mental, ya, karena ada suami model bisa disetir, bisa dikendalikan oleh salah satu dari istrinya yang ada. Berarti apa, ini tidak mampu mengelola dengan baik. Nah, ini bahaya kalau nanti
ya, ancamannya itu berat, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkanat lahu imra'atani famala ila ahadihima jaa yaumal qiyamati wasakkuhu ma'ilun." Barang siapa yang punya 2 istri, ya, punya 2 istri, kemudian ia condong kepada salah satu di antara keduanya, ya, berat sebelah, ya, lebih perhatian kepada yang lainnya, yang satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan apa ini? Ininya sengkleh. Apa ini namanya? Pundae apa ini? Lengannya sengkleh. Atau nanti di hari kiamat itu salah satu di antara anggota tubuhnya itu ada yang lumpuh satu, ya, sengkleh, kaboten siseh. Iya. Lah, kenapa kok sengkleh? Itu pertanda bahwa dia di dunia dulu itu memang timpang, berlaku timpang dengan yang lainnya. Itu kezaliman, dan perbuatan zalim itu haram hukumnya. Lah kalau enggak punya mental, akhirnya dia ya berat sebelah, ya, nanti di hari kiamat akhirnya apa? Sengkleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Kasihan, sengkleh, ya. Makanya ketika tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau memang kamu tidak sanggup berbuat adil, ya lebih baik satu, ya, itu lebih baik, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kamu miliki, dzalika adna alla ta'ulu, itulah yang lebih dekat dari tidak berlaku aniaya. Jadi tujuan daripada menikah adalah menjauhkan keluarga dari sifat aniaya. Menganiaya, mendolimi adalah suatu perbuatan yang dilarang. Jika dengan poligami kemudian banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan ketidakadilan, banyak melakukan penganiayaan kepada salah satu pihak, ya, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak sesuai dengan akhlak Islam, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam, ya. Tapi kalau mampu melakukan itu, ya nggak apa-apa, baik, bagus, adil. Nah, adil dalam hal ini adalah adil dalam hal memberi nafkah dan adil dalam memberi giliran, menggilirnya. Adapun kalau membagi perasaan, itu tidak ada yang sanggup. Jadi adil di sini adil dalam pembagian dan adil dalam memberi nafkah, memfasilitasi yang bersifat dohir. Adapun yang bersifat batin itu tidak bisa. Pasti ada yang lebih disukai, ya, perasaan cinta itu tidak bisa dibagi, ya, karena itu bersifat privasi, bersifat batin. Tapi yang bersifat zahir, ya harus berbuat adil. Nah, tidak boleh mendolimi meskipun tidak begitu disukai, ya, itu ya.
Apalagi kalau nikah lagi istri yang kedua adalah masih perawan, ya, nombok tua, nombok enom. Nah, terus kemudian karena yo apa itu karena ya seneng be sing perawan, ya toh, mbok tua wis apa itu namanya sudah sepuh, sudah keriput semua, ya, akhirnya tidak bisa berbuat adil. Itu tidak boleh, ya toh. Itu lebih condong, lebih cenderung yang paling banyak apa namanya diberikan jatah itu istri mudanya. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Ya, itu adil, ya, adil itu seperti itu, ya, harus membagi giliran dan membagi nafkah itu sama, ya, membahagiakan mereka semua, tidak boleh hanya salah satu yang dibahagiakan. Terkadang perempuan itu menggunakan perasaan, terus suami diteror, kamu pilih saya atau pilih dia. Nah, lalu dia tidak bisa berbuat adil karena disuruh memilih, kamu lebih memilih saya atau memilih dia. Kalau memilih saya harus begini-begini, kalau memilih dia ya sudah, kita cukupkan sampai di sini, ya toh. Nah, akhirnya tidak bisa berbuat adil. Laki-laki tidak boleh disetel seperti itu. Dia harus berjalan sesuai dengan ketentuan keadilan, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh condong kepada salah satu di antara keduanya. Maka diperlukan mental baja ya, mental yang kuat, yang kokoh, yang tegar, ya, gitu. Dimarahi ya tetap berbuat adil, tidak dimarahi juga tetap berbuat adil, ya. Kemudian yang kelima yaitu waktu. Jadi ada waktu. Orang sibuk nggak pernah ada waktu, ya toh, tidak bisa membagi waktu, tidak ada hari, ya, itu kemudian nikah lagi, ya. Nah, itu akhirnya apa? Mengacaukan, merusak kebahagiaan orang lain, ya, tidak punya waktu. Atau nikah, ya toh, terus ke Malaysia sana, terus di Malaysia sana nikah lagi di sana, istrinya 2, ya sudah sama yang di Malaysia saja, tidak ada waktu untuk yang di Indonesia. Wah, ini kasihan, itu namanya merusak, ya toh. Ya, waktunya hanya untuk yang di sana, ya toh. Atau dia apa namanya, orang yang sangat sibuk dalam dunia perang, ya, selalu berperang, ya, jarang di rumah, terus nikah lagi, nikah istrinya 2, akhirnya ya apa namanya, kasihan, ya, bisa membuat orang tersebut tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kecuali kalau wanita tersebut ridho dan tidak menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia ridho, ikhlas, ya, gitu. Ya, kalau tidak demikian, ya jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan, ya, itu, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau misalkan tidak memiliki 5 ketentuan itu tadi, atau mungkin paling tidak 3, ya, paling tidak itu fasilitas,
ya, kemudian fisik, ya, kemudian mental, paling tidak 3 itu, ya, dimiliki. Kalau punya 3 hal itu, maka itu suatu hal yang bisa direkomendasikan. Tetapi kalau tidak memiliki hal tersebut, ya jangan coba-coba, karena poligami itu bukan untuk coba-coba, ya, bukan untuk asal senang, ya. Kalau nekat, ya itu nanti akan ada resiko-resiko yang kami sampaikan tadi, yang membuat rumah tangga bukan untuk membangun keharmonisan rumah tangga, tapi keharmonisan hanya satu sayap saja, atau hanya bertepuk sebelah mata. Itu kurang sehat dalam membangun rumah tangga. Silahkan, asal bisa mencapai atau terwujudnya sakinah mawaddah warohmah, silahkan. Tapi kalau tidak bisa mewujudkan keharmonisan itu, sakinah mawaddah warohmah, maka tunda dulu atau jangan lakukan itu. Pertimbangkanlah dengan baik. Nah, yang sudah ada itu jangan dirusak. Yang sudah bahagia itu, sudah berjalan dengan baik, itu dipertahankan, daripada malah berantakan semuanya, amburadul semuanya, terlantar anak-anaknya semuanya, sekolahnya, pendidikannya, dan lain sebagainya menjadi berantakan semuanya, karena hanya menuruti nafsu, atau hanya karena istilahnya apa ya, karena diojo-ojoi orang lain, itu apa ya, gengsi ya, karena hanya menuruti gengsi saja sama orang lain, itu jangan seperti itu ya, kasihan kan gitu ya, kasihan. Rumah tangga itu untuk bahagia, bukan untuk malah melarat atau untuk malah teraniaya, ya. Oleh karena itu, bagi si wanita atau bagi si istri, boleh bagi istri itu menolak, karena dia paling paham dengan kondisi suaminya. Suami ini gak mampu melakukan itu. Nah, kalau dia suami itu mampu mengatasi hal ini, ya, maka kalau di Indonesia undang-undangnya memang harus ada keridhaan dari istri pertama, harus ada persetujuan. Karena itu untuk melindungi orang lain atau melindungi rumah tangga itu, sehingga dibuat satu undang-undang seperti itu, harus ada persetujuan dari istri pertama. Karena istri pertama yang lebih tahu, lebih paham gitu loh. Jadi kalau misalkan istri pertama itu menolak, tidak menyetujui, itu bukan berarti menolak sunnah atau menolak syariat, tidak. Dia punya suara, punya hak untuk bersuara juga gitu loh ya. Kenapa? Karena ini nanti menyangkut daripada kelangsungan rumah tangga berikutnya. Kalau hanya gara-gara seperti ini yang kemudian menjadi kacau, menjadi rusak, dan dia melihat itu tidak ada kebaikan di dalamnya, atau kelangsungannya itu akan menjadi kacau, ya tidak apa-apa, punya hak. Lah gimana kalau tidak disetujui oleh istri, kemudian dia nekat, ya sah-sah saja gitu loh ya, secara hukum sah-sah saja, tapi istri menolak itu nggak salah, ya sah juga, nggak apa-apa dia menolak, karena dia juga punya hak untuk menasihati dan mencegah madorot
yang ada pada suaminya. Boleh gitu loh ya, boleh. Jadi kalau tidak disetujui oleh istrinya itu sah nggak pernikahannya? Ya sah, tapi itu melanggar aturan prosedur pernikahan di Indonesia karena harus ada tanda tangannya. Kalau nggak ada tanda tangannya ya nggak bisa. Nanti ngurus akte kelahiran, ngurus surat nikah, ngurus administrasi negara ya nggak bisa, akan terhalang ke situ gitu loh. Jadi dilarangnya apa namanya prosedurnya seperti itu di Indonesia. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk mencegah madorot atau mafsadah gitu ya. Ya, jadi ada sidangnya ya. Nah, nanti ketika diloloskan oleh pengadilan, disetujui oleh pengadilan, ada tanda tangan daripada istri yang pertama, baru bisa gitu ya prosedurnya. Gitu ya. Makanya banyak yang melakukan poligami itu diam ya, nggak bilang sama istrinya. Padahal harus namanya rumah tangga harus musyawarah. Ya sah-sah saja, tetapi tujuan daripada pernikahan untuk membangun kebahagiaan, keharmonisan itu tidak terwujud. Ya kan gitu, tidak terwujud. Apalagi zaman sekarang wanitanya tidak seperti zaman dulu. Ya toh. Nah, jadi termasuk apa? Termasuk ya sesuatu yang norma tata cara apa itu namanya bergaul, tata cara dalam membangun rumah tangga yang kurang memiliki etika atau adab-adab, hanya menuruti apa itu namanya apa ya, menuruti keinginan agar keinginan itu kasil, tapi keinginan itu hanya sebelah mata atau hanya sepihak saja ya. Itu ya. Sudah. Oh, ya. Saya kira cukup itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jadikan poligami ataupun yang monogami semuanya kita jadikan sebagai syariat yang membawa maslahah, dan yang sudah melakukan poligami ya sudah terlanjur meskipun belum memenuhi syarat-syarat tadi, sekali lagi kita doakan jangan dicela. Wong wis kadung kok mosok ya mosok diulangi meneh gitu kan. Ya kan, mundur ke belakangan tidak, tapi kita doakan tidak usah kita cela, semoga bahagia. Nah yang belum ya, perhatikan apa namanya ketentuan-ketentuan dan tujuan daripada poligami itu, harus ngerti tujuanmu opo, karepmu opo. Hanya ikut-ikutan saja, tek didarani wong gentleman, tek didarani wong apa iki jenenge laki-laki Superman apa meneh gitu ya. Ya apa hanya sekedar ingin menyandang itu, semuanya rugi kalau kita hanya terjebak, terpancing oleh omongan orang lain. Ini urusan ibadah, ini urusan keluarga, anak istri, banyak sangkutannya, banyak kaitannya. Yang sudah ada ini semoga lebih bahagia ya, dibangun dengan baik, dipertahankan rumah tangganya. Saya kira cukup itu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Iya, alhamdulillah pembahasan poligami begitu panjang. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa poligami itu harus membawa maslahah yang penting saja, karena pernikahan adalah ibadah. Kalau kita salah melangkah maka kita akan terperosok dalam dosa yang sangat besar. Ya Bapak dan Ibu-ibu, apa masuk sesi tanya jawab? Ada yang mau bertanya tentang poligami ini dari Bapak atau Ibu? Oh, Pak Budi ya. Tapi kita break adzan dulu. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ta'ala salatul qaimati Muhammadan rasulullah. Iya, langsung saja. Monggo Pak Budi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab poligami ini Ustaz, antum kan sudah mengerti ilmunya. Kenapa kok nggak poligami? Iya. Iya, barangkali ada alasannya Ustaz. Ada alasannya atau mungkin karena sesuatu hal apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Iya. Ya, kaidahnya kan wa in khiftum alla ta'dilu, belum mampu berbuat adil. Iya. Ya belum mampu berbuat adil, belum mampu memfasilitasi dan lain sebagainya, banyak yang belum mampu. Ya tak? Ya. Ya. Ya, jadi gitu Pak Zakbud, ya. Ya. Kalau tidak ada kemampuan, ya tidak boleh melakukannya, dan tidak ada tujuan yang jelas, ya toh? Ya, kecuali dalam kondisi perang, banyak anak yatim, perempuan yatim, dan banyak para janda yang mereka semuanya membutuhkan pengayoman dan butuh ya hajah itu diperlukan. Jika tidak ada hajah, ya kaidahnya gitu, tidak ada hajah ya tidak perlu dilakukan, dan gitu ya gitu Pak Budi. Ya itu aja jawabannya Ustadz Fatah. Karena nanti khawatir tidak bisa berbuat adil, karena menyangkut keadilan ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Iya. Ya, kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan doa hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.